Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahrudin MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia pada pidato kali ini, dan juga teman-teman sekalian yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pidato online kali ini. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang senantiasa menyempatkan hadir pada pidato kali ini. Dan perkenankanlah saya untuk menyampaikan topik pembahasan yaitu tentang dampak perkuliahan online atau daring pasca pandemi COVID-19 terhadap mental remaja Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 atau coronavirus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Dan mulai menyebar luas ke negara kita yaitu negara Indonesia pada bulan Maret 2020 ketika 2 orang warga Indonesia terkonfirmasi terpapar virus ini melalui satu orang negara asal Jepang. COVID-19 ini atau coronavirus ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia, yang dimana penyebarannya juga atau penularannya itu sangat mudah atau sederhana, yaitu melalui droplet atau percikan yang keluar dari mulut kita, hidung kita ketika kita berbicara, bersin, batuk, makan, ataupun minum. Penderita COVID-19 ini akan merasakan demam tinggi, flu, batuk, atau batuk kering, kesulitan bernapas, hidung tersumbat, dan yang paling parah adalah kematian. COVID-19 ini menyebar ke seluruh negara dan berdampak yang namanya adalah pandemi COVID-19. Ini menyebar ke seluruh negara di dunia, yang dimana salah satunya adalah negara Indonesia. Dampaknya juga tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi menyebar kepada aspek pendidikan. Salah satunya untuk di negara Indonesia ini adalah aspek pendidikan perguruan tinggi, yang dimana perguruan tinggi melaksanakan pembelajarannya secara online atau daring melalui platform yang disediakan seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan e-learning lainnya. Yang dimana kita sebagai mahasiswa atau pelajar tidak bisa lepas dari laptop atau handphone yang kita gunakan sebagai perkuliahan online, sebagai alat untuk perkuliahan online. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dampak dari perkuliahan online ini sangat luas, sangat banyak. Salah satunya adalah dampak terhadap mental remaja Indonesia. Kenapa? Karena remaja Indonesia itu rentan, emosinya itu sangat rentan, tidak stabil, dan dalam menyelesaikan masalahnya itu belum optimal atau belum maksimal dalam menyelesaikannya itu. Salah satunya itu ketika mendapatkan hal yang baru, atau seperti yang saya bahas ini adalah perkuliahan online. Perkuliahan online ini kan sesuatu hal yang baru bagi para mahasiswa, sehingga mahasiswa akan merasa kaget atau remaja ini akan merasa kaget dan menimbulkan banyak dampak atau hambatan. Yang pertama yaitu dampak terhadap kebiasaan atau perilaku dia dalam bersosialisasi. Para mahasiswa atau pelajar akan kesulitan dalam beradaptasi, berkomunikasi dengan yang lain karena terbiasa untuk melakukannya secara virtual atau online. Yang kedua adalah penumpukan atau tugas yang berlebih dari pihak kampus. Biasanya dalam pembelajaran daring atau online ini, tugas yang diberikan itu lebih banyak dari yang biasanya. Entah kenapa, tapi memang seperti itu dilihat dari berbagai macam kampus yang telah saya amati. Yang ketiga adalah faktor lingkungan atau faktor keluarga yang dirasakan ketika perkuliahan online. Perkuliahan online ini dilakukan semestinya yaitu di rumah. Ketika di rumah kita tidak mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, sehingga mungkin ada hambatan dari
lingkungannya, seperti lingkungannya tidak mendukung dia dalam melakukan proses perkuliahan online, dan lain sebagainya. Perkuliahan online ini tidak hanya itu dampak negatifnya, tapi juga ada dampak positifnya. Dampak positifnya adalah kita sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih bisa untuk belajar mandiri. Saya sebagai mahasiswa atau remaja, yaitu kita tidak boleh memikirkan hal negatifnya saja, karena ketika kita memikirkan hal negatifnya saja, itulah yang akan memicu masalah mental kepada kita sendiri. Berusaha untuk meyakinkan diri positif dan meyakinkan diri sendiri. Selanjutnya itu pihak kampus tidak memberatkan tugas yang berlebihan. Yang ketiga adalah berusaha dan berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan perkuliahan kita semua akan berjalan dengan aman dan semestinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pidato saya kali ini. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.